Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada bagian yang kedua pada materi persediaan kali ini. Secara teoritis, seharusnya suatu entitas memang menggunakan harga yang spesifik terkait dengan barang yang akan ditentukan biaya persediaannya. Tetapi seringkali terjadi kesulitan karena suatu entitas melakukan pembelian dalam frekuensi dan jumlah yang tinggi dan barang tersebut merupakan barang mass product yang sulit diidentifikasi secara khusus dan dapat saling menggantikan satu sama lain. Oleh karena itu, suatu entitas menggunakan asumsi arus biaya dalam mengukur biaya persediaan tersebut. Asumsi arus biaya yang digunakan oleh suatu entitas dapat saja berbeda-beda dengan asumsi arus fisik dari barang persediaannya. Standar akuntansi tidak mengatur bahwa suatu entitas harus memilih asumsi arus biaya yang sesuai dengan arus fisik persediaan tersebut. Terdapat 3 alternatif yang dapat dipertimbangkan pada suatu entitas terkait dengan asumsi tersebut ya. Yang pertama, identifikasi khusus. Yang kedua, masuk pertama keluar pertama atau disebut dengan MPKP, dan yang ketiga adalah rata-rata tertimbang. Kita langsung pada contoh saja untuk lebih mudahnya. Saya ambil dari buku paket kita, dari bukunya Dwi Martani dan kawan-kawan. PT Bangun Jaya merupakan perusahaan retail yang memiliki transaksi pembelian dan penjualan produknya pada bulan Mei sebagai berikut. Tanggal 1 Mei, saldonya adalah 6.000 unit dengan harga 5.600 per unit. 5 Mei, pembelian 12.000 unit di harga Rp6.000 per produk atau per unit produk. 12 Mei, pembelian 14.000 unit dengan harga pembelian 6.400 per unit. Kemudian tanggal 20 Mei dilakukan penjualan sebanyak 15.000 unit, dan tanggal 30 Mei terjadi pembelian sebesar 8.000 unit di harga 6.600 per unit. Pada kolom saldo, unit persediaan akan selalu menambah dan mengurangi ketika terjadi transaksi ya. Pembelian akan menambah dan ketika penjualan akan mengurangi, sehingga dapat ditemukan jumlah persediaan akhir di bulan Mei yaitu sebesar 25.000 unit. Nilai barang yang tersedia untuk dijual yaitu 124 juta. Didapatkan dari yang pertama, saldo awal 6.000 kalikan di harga 5.600 ditambah dengan pembelian yang pertama tanggal 5 Mei, pembelian yang kedua 12 Mei masing-masing dikalikan dengan harga per unitnya, dan pembelian di tanggal 30 Mei yaitu 8.000 unit dikalikan Rp6.600. Dalam identifikasi khusus biaya-biaya tertentu yang didistribusikan ke unit persediaan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut ya, dalam metode ini suatu entitas harus mengidentifikasi barang yang dijual dengan tipe jenis dalam persediaan secara spesifik. Metode ini adalah metode yang paling ideal karena terdapat kecocokan antara biaya dan pendapatan. Tetapi karena dibutuhkan pengidentifikasian barang persediaan secara satu persatu, maka biasanya metode ini hanya diterapkan pada entitas memiliki persediaan cuma sedikit, nilainya besar atau nilainya tinggi, dan dapat dibedakan satu sama lain. Misalkan saja galeri lukisan, penjual barang antik, mobil mewah, dan lain-lain. Dengan metode identifikasi khusus, maka perhitungan dengan menggunakan sistem perpetual akan sama dengan metode perhitungan secara sistem periodik. Berdasarkan ilustrasi dari PT Bangun Jaya sebelumnya, maka pada saat penjualan harus ditentukan harga yang digunakan untuk masing-masing unit dalam penjualan sebesar 15.000 unit tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui harga untuk masing-masing unit dalam persediaan akhir. Apabila diasumsikan bahwa dari persediaan akhir sejumlah 25.000 unit terdiri atas 9.000 unit kalikan masing-masing per unit harga per unit adalah 6.000, 8.000 unit harga per unit adalah 6.400, dan 8.000 unit harga per unit adalah 6.600, maka perhitungan nilai persediaan akhir dan beban pokok penjualan dari PT Bangun Jaya dengan menggunakan metode identifikasi khusus dengan sistem periodik maupun sistem perpetual, karena tadi sudah dikemukakan bahwa dalam sistem ini perpetual maupun sistem periodik untuk metode identifikasi khusus adalah sama, maka dapat diasumsikan atau dapat digambarkan sebagai berikut.
Tanggal 5 Mei terjadi pembelian sebesar 9.000 unit, masing-masing harga per unitnya adalah 6.000. 12 Mei 8.000 unit, tanggal 30 Mei 8.000 unit, sehingga ketemu persediaan akhirnya sebesar 25.000 unit di harga total biayanya adalah 158 juta. Kemudian biaya barang yang tersedia untuk dijual sebesar 248 juta. Dikurangi persediaan akhir 158 juta, maka beban pokok penjualannya ketemu 90 juta rupiah. Selanjutnya adalah metode MPKP, masuk pertama keluar pertama, atau biasa disebut sebagai first in first out. Dalam metode ini mengasumsikan unit persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga unit yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. Dalam metode MPKP, metode yang dianggap sebagai metode yang relatif konsisten dengan arus kas fisik dari persediaan, terutama untuk industri yang memiliki perputaran persediaan yang tinggi. Kelebihannya adalah dari sisi relevansi nilai persediaan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan perusahaan, karena nilai persediaan yang disajikan merupakan nilai yang didasarkan pada harga yang paling kini atau harga terkini, harga yang update ya. Kelemahannya adalah tidak merefleksikan nilai laba yang paling akurat, karena dalam metode ini kurang cocok antara biaya dengan pendapatan. Dalam metode ini biaya persediaan mengacu pada harga pembelian yang lebih dahulu, sehingga biaya tersebut tidak cocok dengan pendapatan yang diperoleh perusahaan pada masa saat ini atau pada masa sekarang. Berdasarkan ilustrasi dari PT Bangun Jaya sebelumnya, maka perhitungan nilai persediaan akhir dan beban pokok penjualan dari PT Bangun Jaya dengan menggunakan metode MPKP sistem periodik adalah sebagai berikut. Tanggal 5 jumlah unit 3.000 unit, biayanya 6.000. 12 Mei 14.000 unit, biaya 6.400 per unit. Tanggal 30 Mei 8.000 unit, biaya per unitnya adalah 6.600. Persediaan akhir totalnya adalah 25.000 unit. Totalnya adalah 160.400.000. Kemudian biaya barang yang tersedia untuk dijual sebesar 148 juta, dikurangi persediaan akhir 160.400.000 rupiah, ketemu beban pokok penjualannya yaitu 87.600.000 rupiah. Selanjutnya, jika menggunakan metode MPKP dengan sistem perpetual, ini lebih mudah ya, kalau saya bilang lebih jelas kalau bagi yang masih bingung untuk metode yang periodik tadi. Dengan metode perpetual ini, yang pertama di tanggal 1 Mei adalah saldonya kita tuliskan, kemudian tanggal 5 Mei terjadi pembelian 12.000 di harga 6.000 rupiah. Harganya adalah totalnya ada 72 juta, maka akan kita tulis di dalam saldo adalah saldo yang pertama tadi 6.000 unit masing-masing atau harga per unitnya adalah 5.600. Kita tulis juga harga pembelian yaitu 12.000. Jadi dalam satu kolom itu ada dua penulisan, yaitu untuk saldo pada periode sebelumnya ditambah saldo pada periode tersebut atau pembelian persediaan pada periode tersebut. Total nilainya adalah 105.600.000 rupiah. Kemudian tanggal 12 Mei pembelian persediaan lagi 14.000 di harga 6.400 per unit. Total biayanya atau total harganya 89.600.000. Kita catat di saldo, tetap saja mengikut sertakan dua saldo sebelumnya, yaitu untuk yang 6.000 di harga 5.600, 12.000 di harga 6.000, dan pembelian pada tanggal tersebut 14.000 di harga 6.400. Kemudian tanggal 20 Mei dilakukan penjualan 6.000 unit di harga 5.600 dan 9.000 unit di harga 6.000 rupiah, totalnya 87.600. Maka di sini akan kita hitung dulu. Yang di harga 5.600 sejumlah 6.000 unit sudah terjual, karena di saldo atasnya kan kita sudah ada tuh ya. Yang 6.000 unit di harga 5.600. Kemudian dijual lagi 9.000 unit di harga 6.000. Yang di harga 6.000 tadi ada berapa unit? Ada 12.000 unit. Lihatnya dari mana? Di kolom atasnya ada itu. Bisa juga dilihat di tanggal transaksi tanggal 5 ada tanggal 12. Di situ ada 12.000 unit di harga 6.000 rupiah. Jadi 12.000 kita ambil, kita jual 9.000, sisanya adalah 3.000.
unit. Jadi di dalam saldo tersisa 3.000 unit dikalikan harga per unitnya 6.000 dan yang 14.000-nya masih utuh belum terpakai. Tanggal 30 Mei dibeli lagi, melakukan pembelian persediaan 8.000 unit, maka saldonya adalah 3.000 unit ditambah 14.000 unit kita tulis juga, dan yang terakhir 8.000 unit kita tuliskan juga. Semuanya dihitung berdasarkan harga masing-masing perolehan atau harga pembelian persediaan masing-masing. Mungkin untuk yang transaksi tanggal 20 Mei yang perlu diperhatikan adalah tadi di dalam soal atau transaksi awal, soal awal di PT Bangun Jaya, intinya dia melakukan penjualan sebesar 15.000 unit. Nah, 15.000 itu di sini kita deskripsikan, dapat kita bedakan untuk penjualan di masing-masing harga per unitnya tidak sama, yaitu 6.000 dan 9.000 dengan harga 5.600 dan 6.000 rupiah. Metode selanjutnya adalah metode rata-rata. Metode rata-rata tertimbang digunakan dengan menghitung biaya setiap unit berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari unit yang serupa pada awal periode dan biaya unit serupa yang dibeli atau diproduksi selama satu periode. Untuk menghitung biaya persediaan dengan metode rata-rata tertimbang ini, terlebih dahulu harus dihitung biaya rata-rata per unitnya, yaitu dengan menghitung biaya barang yang tersedia untuk dijual dibagi unit tersedia untuk dijual. Masih dengan ilustrasi sebelumnya, kita menggunakan metode rata-rata tertimbang berdasarkan sistem periodik. Di sini kita akan hitung dulu. Catat seperti biasanya jumlah penjualan saldonya, kemudian penjualan terjadi pembelian persediaan tanggal 5, 12 dan tanggal 3 Mei, harganya sesuai dengan harga kita mendapatkan. Ini sudah ada data di depan ya. Kemudian kita total. Barang tersedia untuk dijual totalnya adalah 40.000 dengan total biaya yang dibutuhkan adalah 248 juta. Kita akan menghitung biaya rata-rata per unitnya ya. Jadi rata-rata per unitnya didapatkan dari 248 juta dibagi 40.000 unit. Ketemu biaya per unitnya adalah 6.200. Jumlah persediaan akhir adalah 25.000 unit. Maka nilai persediaan akhirnya 25.000 unit dikalikan harga per unitnya sesuai dengan biaya rata-rata tadi 6.200. Ketemu di 155 juta. Barang yang tersedia untuk dijual adalah 248 juta dikurangi nilai persediaan akhirnya 155 juta rupiah, maka akan ditemukan beban pokok untuk penjualannya adalah sebesar 93 juta rupiah. Yang terakhir adalah metode rata-rata tertimbang berdasarkan sistem perpetual. Yang pertama kita akan tulis dulu saldonya, kemudian tanggal 5 ada terjadi transaksi pembelian 12.000 di harga 6.000. Di sini saldonya akan kita hitung 6.000 ditambah 12.000 ya. 6.000 adalah saldonya dan pembelian 12.000 sehingga di dalam saldo langsung menghitung 18.000. Dikalikan harga. Harganya di sini adalah harga rata-rata dari harga saldo yaitu 5.600 dan pembelian di harga 6.000 kita rata-rata nilainya ketemu 5.866. Kemudian tanggal 12 Mei tadi di saldonya 18.000 ya, saldo tanggal 5 Mei 18.000 ditambah pembelian lagi di tanggal 12 Mei 14.000, kita langsung tambahkan yaitu 32.000 dikalikan harga. Kemudian untuk harganya yaitu harga terakhir transaksi atau di saldo yaitu 5.866 ditambah dibikin atau dicari rata-ratanya dengan nilai pembelian yang baru. Kemudian kita tuliskan di situ. Begitu pula untuk penjualan. Itu ya. Kemudian di akhir saldonya di tanggal 30 Mei sehingga saldo 25.000 dikalikan biaya per unitnya kita hitung dari saldo di tanggal 20, harga per unitnya ditambah dengan dicari rata-ratanya dengan transaksi di tanggal 30 dan ketemu saldo totalnya 156.500.000 rupiah.